Ferry Liando ajak semua elemen putuskan mata rantai money politik dan COVID-19. Pilkada di masa pandemi menjadi catatan kritis akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado ini. Memuatnya COVID-19 dan mepetnya waktu menurut dia bisa mengakibatkan kualitas demokrasi yang buruk. Ferry meminta semua elemen ambil bagian memutus mata rantai money politik dan mata rantai COVID-19. Sobat semua, mau tahu apa yang paparkan Ferry Liando? Mari saksikan bersama dalam acara Alex Go. Oh ya sobat, biar lebih asyik, jangan lupa like dan subscribe ya. Mari bersama membangun daerah dan bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Medese dalam tayangan Alex Go. Tadi melanjutkan pembicaraan pilkada di masa pandemi. Kalau tadi dengan Ketua Bawaslu, Bung Erwin Malonda, kali ini saya dengan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Samratulangi. Kebetulan teman baik saya saat di kampus, kami duduk sama-sama mahasiswa. Bung Ferry Liando, Dr. Ferry Liando. Saya lebih suka panggil Mener. Kalau teman-teman di luar Sulut, panggilan Mener ini adalah panggilan untuk tenaga pengajar. Bukan hanya di perguruan tinggi, tapi juga di SMA, SLTP, dan SD. Selamat sore, Mener. Sore, Alex. Pilkada di masa pandemi, pilkada dalam ancaman bayang-bayang virus COVID-19. Di mata Mener Ferry, idealkah dilakukan? Ya, harusnya memang kita berharap dari pilkada itu soal kualitas ya. Iya. Kualitas itu bisa dilihat dari pelaksanaannya bagaimana. Iya. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari sebuah proses itu. Iya. Nah, kalau memang kondisi seperti ini memang sepertinya kita menuntut sesuatu yang maksimal, yang optimal itu tidak akan kita dapatkan. Iya. Walaupun teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, saya punya keyakinan mereka itu mampu untuk melaksanakan. Iya. Tetapi untuk melaksanakan itu juga kan harus juga harus juga dijamin apakah kualitas itu bisa kita dapatkan atau tidak. Iya. Iya. Jadi bisa saja tahapan itu dilaksanakan. Iya. Tetapi untuk apakah semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, oleh Bawaslu itu punya kadar kualitas atau tidak kan sangat tergantung juga dari keadaan. Iya, betul. Iya. Kalau berapa kali saya ikuti di media tulisan-tulisan Mener Ferry, sebenarnya itu maaf kalau saya salah menangkap, Mener Ferry sebenarnya lebih suka pilkada ditunda. Iya. Dan kemudian saya baca juga dan lihat nonton di Kompas TV, Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe, ingin juga pilkada ditunda. Tapi kemudian akhirnya di tingkat pusat memutuskan lain. Ada berapa juga gerakan masyarakat, berapa ormas, NGO yang tidak setuju. Berarti kalau kesimpulan saya ini benar, DPR Mendagri ini tidak melihat suara masyarakat. Bagaimana? Iya, Pak Gubernur mengatakan memang dia lebih suka tahun 2021. Iya. Saya juga memang sebelum Gubernur menyampaikan statement itu, saya sudah jauh-jauh hari itu ya, sejak bulan Maret ya. Saya sejak bulan Maret saya sudah mengatakan tidak ideal di tahun 2020. Iya. Cuma kepentingannya Pak Gubernur kenapa tidak mau di 2020 dan kepentingan saya di 2020 tentu berbeda. Iya, betul. Kalau dia mungkin pada kepentingannya dia, Iya. Kalau saya pada kepentingan yang lebih abstrak, yang lebih luas, ya lebih kepada kemanusiaan. Bagaimana menyelamatkan, jangan sampai ada yang terpapar lagi. Betul, betul. Kayak kemarin itu kan ada salah satu bakal calon turun dari bandara. Iya. Tiba-tiba langsung dikerubuti oleh banyak orang. Iya, iya. Bukan tidak mungkin angka-angka yang membludak virus hari ini Iya, betul. adalah sesuatu yang terjadi waktu menerima calon itu, bakal calon betul, itu kemarin. betul, Ini belum mulai ini, ya kampanye belum jalan tuh. Iya. Bukan tidak mungkin akan lebih parah dari ini. Ya. Iya. Saya akan membacanya dari banyak aspek. Iya. Pertama juga soal karakter masyarakat. Betul. Di negara-negara lain memang pemilu boleh melaksanakan. Korea Selatan misalnya. Iya, iya. Cuma karakter orang Korea Selatan dengan orang Indonesia itu kan berbeda-beda. Iya. Kita kan menurut orang Minahasa bilang kan keterokos kan. Iya. Sudah disuruh pakai masker tapi ada yang marah kalau diingatkan. Sudah disuruh jangan bergerombol, jangan banyak-banyak kumpul-kumpul kan tetap melakukan. Itu baru aspek dari sisi karakter masyarakat. Betul.
Kan banyak mengatakan begini, kan Korea kan bisa melaksanakan pemilu, kenapa kita tidak bisa? Tapi lihat dulu karakter dulu masyarakat. Iya. Kita kan tidak bisa diatur sekarang. Coba lihat, mayatnya saja itu dirampas. Iya. Padahal ada protap kesehatan. Iya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya. Kemudian teman-teman petugas ya, mereka itu apakah mereka itu akan bekerja maksimal atau tidak? Iya, betul. Sekali saya katakan, secara teknis mungkin mereka akan bisa melewati tahapan-tahapan ini. Iya. Tapi kualitas dari semua tindakan-tindakan ini apakah ada yang bisa menjamin atau tidak? Iya. Tadi Bawaslu misalnya, mereka itu dalam rangka untuk mengungkapkan suatu persoalan sampai pada vonis itu kan butuh pendalaman, butuh Iya. saksi, butuh investigasi. Iya. Itu kan mereka cari. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mereka itu melihat orang yang mereka cari ternyata orang-orang sudah positif, bagaimana dia bagaimana dia mau mendalami? Iya. Nah kalau misalnya sudah tahu bahwa dia itu objek untuk diperiksa tetapi tidak diperiksa, pelanggaran loh. Iya. Itu bisa pelanggaran etika dan itu mereka bisa digugat sampai di TKPU. Iya. Iya, betul. Nah ini kesulitan-kesulitan yang saya lihat memang ada ruang, sementara masyarakat juga dibutuhkan bagaimana peran masyarakat untuk berpartisipasi. Iya. Tapi bagaimana Bung Alex mereka akan berpartisipasi sementara mereka ruang gerak mereka itu dibatasi oleh protokol kesehatan. Iya. Jadi ini yang saya katakan, apalagi kemarin ada PKPU nomor 6 keluar. Ya, PKPU 6 keluar misalnya pasien tetap punya hak untuk memilih. Iya. Juga Anda katakan di rumah sakit itu Iya, klaster rumah sakit itu harus menggunakan APD level 3. Iya. Satu APD itu lengkap itu 2 juta. Iya. Kalau misalnya pasiennya 100 dalam rumah sakit berarti 100 kali 2 juta berapa itu? Iya, pengawasannya juga bagaimana? Pengawasan juga harus di samping itu, Iya. ketika mencoblos itu. Iya. Dan kemudian saya juga menyimpulkan begini, Mener. Setelah membaca tulisannya Mener ini, bahwa sepertinya KPU karena amanat undang-undang terpaksa harus melakukan karena sudah ditetapkan. Iya, karena mereka itu kan bekerja di bawah sumpah. Iya. Jadi kalau misalnya undang-undang sengat sudah mengatakan harus di tahun 2020, ya mereka harus melaksanakan. Iya. Mereka tidak ada kekuasaan untuk menolak. Kalau mereka menolak untuk tidak melaksanakan, mereka itu sudah bisa diancam dengan pelanggaran kode etik, dianggap melanggar sumpah. Oleh karena itu mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, khawatir atau tidak khawatir, tetap harus melaksanakan. Ya, betul. Lalu ini pro kontra masyarakat mau dilakukan atau tidak? Yang pro mengatakan pilkada harus jalan itu karena pertimbangan katanya kalau tidak dilakukan PLT, apakah PLT gubernur nanti, apakah PLT bupati itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Misalnya dalam hal mengangkat eselon 2. Bagaimana sebagai pakar kepemiluan? Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada yang disebut dengan pilkada serentak secara bergelombang. Ya. Pertama 2015, ya. tahun 2017, 2018, dan terakhir 2020. Ya. Setelah itu Bung Alex nggak ada pilkada lagi. Iya, betul. Akan ada pilkada di tahun apa? Tahun 2024. 2024. Lalu bagaimana dengan pilkada untuk hasil pilkada 2017-2018? Iya. Masa jabatan mereka itu kan akan berakhir tahun berapa? 2022 dan 2023. Iya. Artinya apa? Itu juga akan diisi oleh PLT Bung Alex. Iya, betul. Apa bedanya dengan sekarang? Iya. Siapa bilang PLT beda legitimasinya, beda kewenangannya? Siapa bilang? Tidak ada. Makassar, wali kota Makassar itu kan Iya, berapa kan tahun? PLT. Iya, betul. Tapi dia bisa mengganti pejabat, bisa membuat APBD, membuat apa saja, jadi sama sebetulnya kewenangan. Permen 76 2016 itu tidak ada kewenangan itu. Tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan. Iya. Tidak ada perbedaan. Soal legitimasi. Iya. Soal legitimasi. Yang mengangkat PLT siapa? Iya. Kan presiden. Iya. Presiden itu produk apa? Kan produk pemilu juga. Iya. Jadi karena dia produk pemilu, apapun kebijakan, apapun keputusan yang dia ambil itu legitimasi. Karena dia itu sah terpilih dalam pemilu. Iya. Mungkin berbeda kalau kita negara federal ya. Iya. Kalau misalnya kita negara federal kan lain cerita. Ini kan kita itu negara kesatuan. Iya. Dan negara kesatuan yang memang itu tidak ada kekuasaan tersendiri di daerah masing-masing. Dia itu tetap menyatu dalam negara kesatuan. Nah, pada akhirnya kemudian ditetapkan bahwa pilkada 9 Desember 2020. Tapi di lapangan sebenarnya saya lihat ada ketidaksiapan juga sebenarnya. Tadi sebelum Ner datang, saya wawancara dengan Ketua Bawaslu, saya tanya, ini sudah mulai gantayangan para calon, ada yang sudah berpasangan.
Ada yang sudah mulai bagi-bagi sembako dengan stiker ini dan ini, ada yang sudah mulai bagi-bagi duit, tapi tidak bisa ditindaki karena aturan yang tidak. Berarti kita juga tidak siap ini. Bukan dalam kondisi normal saja, Iya, mengatasi orang-orang yang model seperti ini sulit sekali untuk diatasi. iya, Apalagi ketika kondisi yang tidak normal seperti sekarang. iya, Akan lebih leluasa orang akan melakukan money politik. iya. Karena mereka melihat ada peluang. Hmm. Ada peluang karena panwas tidak akan mungkin ada di mana-mana. Ya. Tidak akan segesit ketika dalam kondisi normal. Betul, betul. Panwas juga akan menjaga jarak. Misalnya, di sana ada bagi-bagi uang, tapi zona merah. Iya, iya, betul. Mana ada yang berani? Iya, Mana iya. ada yang berani ke sana? Jadi bisa saja gerakan-gerakan pengawas di sini tidak akan seleluas seperti kemarin di dalam kondisi Iya. normal. Sekali lagi, dalam kondisi normal pun, Iya, kadang-kadang sulit. itu teman-teman pengawas ada keterbatasan karena jumlah. Iya, betul. Coba bayangkan, satu calon itu tim suksesnya ada di mana-mana. Di mana-mana dia bagi-bagi uang. Iya, iya, Tapi pengawas itu kan jumlah personilnya ada berapa? iya, Jadi itu juga menjadi persoalan kita. iya, iya, Dan ini memang bisa saja akan menjadi sebuah pembenaran dalam tanda kutip. iya, Akan menjadi alasan bagi pemberi dan penerima, saya memberi karena alasan kemanusiaan. Mereka lapar, gak makan, gara-gara di PHK. iya, iya, Sementara orang yang menerima uang akan mengatakan, loh, apakah KPU, apakah Bawaslu kasih uang sama saya? iya, iya, Saya kan butuh uang juga. Nah, jadi ini bisa saja akan menjadi sebuah alasan kebenaran bahwa akan terjadi politik uang secara masif. iya. Nah ini akan menjadi berbahaya. Ini jadi ada dua hal ini, benar. Jadi selain kita mau memutus mata rantai COVID, kita juga harus memutus mata rantai money politik. Tapi kemudian saya justru melihatnya memutus mata rantai politik COVID ini lebih mudah, sudah mulai lebih terarah. Tapi memutus mata rantai bagi-bagi uang ini yang lebih sulit. Masyarakat tahu bahwa sana bagi-bagi duit, tapi tidak mau melapor. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat ini untuk kita menghilangkan money politik? Iya, sebetulnya di undang-undang kita ada ruang bagi masyarakat untuk melapor. Tapi Iya. kan kadang-kadang masyarakat sekarang itu kan sifatnya subjektif. Iya, Dia itu kalau tidak berkaitan dengan kepentingan dia diam. iya, Tapi kalau misalnya korban yang dikorbankan oleh money politik itu baru dia membuat laporan. iya. Apalagi korban itu adalah Calon yang diusung. Calon yang dia usung, Iya. baru dia membuat laporan. Tapi Iya. kalau dia lihat orang biasa tidak ada. Jadi dia mau melapor karena dalam kesadaran berdemokrasi tidak mungkin terjadi. Ya. Tetapi justru orang-orang yang datang melapor karena memang pihaknya sudah dirugikan. Nah ini Iya. kondisi kita sekarang. Jadi banyak persoalan yang harus kita hadapi ke depan. Ya. Pada akhirnya kemudian banyak muncul usulan-usulan agar bagaimana meminimalisir kecurangan nanti. Misalnya ada video streaming, ada CCTV atau ada semacam hal yang bisa mengontrol ini. Tapi ternyata itu tidak dianggarkan juga. Sebagus apapun teknis yang kita buat, itu tidak akan berarti apa-apa, Bung Alex. Sebetulnya Ya. kan penyakitnya kan bukan dari situ. Iya, Masalahnya bukan dari situ. Sebab kalaupun kita gunakan streaming, berapa sih alat yang kita gunakan? iya, Orang-orang yang mampu operasionalkan sih berapa yang bisa? iya, Tenaga juga kita tidak cukup. iya, Sementara modus-modus permainan, modus-modus kecurangan itu semakin canggih sekarang. iya, Semakin ahli. iya, Ada yang bayar setelah pencoblosan. iya, iya, betul. Ada yang bayar di tengah malam. Itu Iya. kan semua bukan subjek hukum kan? Iya, iya, Kan subjek hukum money politik itu kan kampanye. iya, Kemudian pemberinya juga itu akan ditindak kalau misalnya dia itu calon, iya, tim sukses atau relawan. iya, Tapi kalau misalnya Anda kakak saya calon, Anda kakak saya, terus Iya. Anda bagi-bagi uang, tapi Anda tidak tim sukses dan tim relawan, Anda Iya. kan tidak kena subjek hukum menurut undang-undang. Waktu 5 tahun lalu di Manado kan ada seperti itu, mertuanya betul. bagi-bagi sembako. iya, iya, Tapi ternyata setelah ditelusuri oleh Bawaslu, dia itu bukan tim sukses, bukan tim relawan, walaupun dia mertua dari sebagai Iya, iya. calon. Jadi ini memang agak sulit. Nah oleh karena itu, bukan undang-undangnya, bukan soal teknisnya, tetapi sebetulnya calon itu dari mana? Siapa Iya. yang mengusung calon? iya, Calon itu ya kan diusung oleh partai politik. Harusnya fungsi partai politik adalah bagaimana dia mempersiapkan calon-calon yang bermoral. iya, Bung Alex, kalau semua parpol punya komitmen, yang dicalonkan itu orang-orang bermoral semua, tidak ada money politik. iya. Money politik itu muncul karena memang calon-calon tidak punya moral Iya. sama sekali. Dan- Selama ini yang sering kita salahkan untuk money politik kan masyarakat. Iya, Salah. iya, Masyarakat itu korban. iya,
uang itu bukan berasal dari masyarakat, Iya, betul. tapi uang itu berasal dari calon. Iya, iya. Oleh karena itu memutus mata rantai money politik dari calon sebetulnya. Moralnya harus dibangun dari calon, bukan dari masyarakat. Iya. Karena yang menciptakan politik uang itu bukan masyarakat tapi calon. Nah itu tugas tanggung jawab parpol. Rekrutmen soal kader mesti lebih diperketat benar ya? Iya, diperketat, memang diperketat dan punya komitmen. Karena kalau juga tidak punya komitmen, partai politik itu diperjualbelikan. Iya. Karena memang bukan apalagi bukan rahasia lagi kalau Iya. siapa yang mau maju ada mahar. Iya, mahar-mahar itu Dan walaupun maharnya sangat mencekik. iya itu masalahnya. Jadi parpol kadang-kadang bukan melihat kualitas calon nomor satu, tetapi dia itu menyetor berapa, itu bisa jadi masalah. Benar, dan mungkin ada akademisi lain juga sering berteriak soal bagaimana kualitas pemilu, bagaimana moralitas pemilu, bagaimana etika dalam berpolitik. Tapi tetap saja kejadian terulang-terulang. Sebagai akademisi, apa sering kecewa karena himbauan, anjuran tidak didengar oleh orang yang dalam tanda petik elit politik. Sering berulang-ulang. Iya. Padahal kan undang-undang kan berganti-ganti ya. Iya, Harusnya ketika undang-undang berganti-ganti nggak harus terjadi lagi. Iya. Kenapa? Iya. Kunci masalahnya, problemnya bukan di situ. iya, Problemnya itu ada di partai politik. iya, Parpol itu kan fungsinya itu kan fungsi sekolah politik sebetulnya. iya, Sekolah politik itu adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin, tapi pemimpin-pemimpin yang bermoral, beretika, ya, Iya. punya kemampuan, punya pengalaman. Itu fungsi partai politik. Tapi mana partai politik? Ya. Ada KTA, parpol nanti didapatkan oleh calon sehari sebelum pencalonan. iya. Padahal sebetulnya KTA itu harus didapatkan ketika proses yang panjang. Menjadi direkrut, setelah direkrut dikaderisasi, setelah dikaderisasi diseleksi, setelah diseleksi dipromosi. Itu tugas partai politik. Tapi kan sekarang itu nggak jalan. Ada pilkada 5 tahun lalu dia di partai yang lain. Ya. Di tahun ini sudah di partai yang lain. Iya. Itu ada apa? Iya, Apakah parpol-parpol tidak menghargai kader-kader yang lain? iya, Itu karena apa? Biasanya karena dipengaruhi oleh mahar. iya. Sehingga tidak ada guna lagi berpalpur sebenarnya karena pada akhirnya kembali akan Iya. siapa yang ada duit dia yang akan dicalonkan. Iya. Iya. Dari sekian puluh parpol, ada nggak yang menurut Mer bisa kita harapkan ke depan? Dulunya ada sih, tapi sepertinya masyarakat itu belum terbiasa dengan model-model seperti ini. Masyarakat masih terbiasa dengan siapa yang menguntungkan dalam Iya. jangka pendek. Iya. PSI dulu ya itu modelnya seperti ini. Tetapi sepertinya memang karena memang masih baru ya, walaupun sebetulnya manajerial itu bagus, mereka bagus. PKS itu dulu begitu. Iya. Kaderisasinya bagus. Ya. Tapi tidak banyak partai politik mau mengikuti pola-pola ini. Katanya ini ancaman. Jadi karena ini ancaman ya mereka lakukan ya siapa saja yang punya modal. Jadi semua ditentukan oleh modal. Dan ini akhirnya apa? Demokrasi kita rusak. Toh? Kemarin ada bupati kemarin di OTT Iya, lagi. betul. Di OTT dari Kutai Timur. Itu karena apa? Karena proses yang memang tidak bagus dibangun di partai politik. Iya. Partai politik bukan menjadi sekolah yang baik. Iya. Tidak mempersiapkan pemimpin-pemimpin jauh-jauh hari ya, tetapi memanfaatkan setiap kali pilkada itu untuk mendapatkan keuntungan banyak. Iya. Nah, apalagi di masa pandemi begini, calon-calon yang banyak duit akan memanfaatkan untuk menolong warga yang terdampak COVID dengan catatan, dengan harapan imbalan suara. Seperti itu. Iya. Nah, terus kita bicara pilkada, kita bicara pesta demokrasi. Bicara pesta demokrasi berarti bicara soal keceriaan, kegembiraan. Tapi kalau saya perhatikan menjelang pilkada ini, masyarakat tidak bergembira menyambut pilkada, masa bodoh dan lain-lain. Itulah urusan partai, urusan calon dan sendirinya. Sehingga keceriaan yang diharapkan itu tidak muncul dan itu bisa menjadi ancaman demokrasi karena bisa jadi partisipasi pemilih akan lebih turun dan lebih rendah. Benar? Iya, ini kan kenapa sering disebut dengan pesta demokrasi? Iya. Kalau pesta itu kan kesempatan orang bisa menikmati, bisa Iya. menyanyi, bisa menari, bisa Iya. makan apa saja. Iya. Itu kan kebebasan. Nah, kenapa pesta demokrasi? Karena apa? Suatu momentum bagi masyarakat untuk bebas menentukan siapa pilihannya. Iya, iya. Tanpa intimidasi, tanpa Iya. tekanan. Iya. Nah, ketika dia sudah diterima, sudah dibayar, sudah disuap oleh calon, itu Iya. kan merenggut hak dan kebebasannya untuk memilih. Iya.
Mungkin dia sudah melihat, oh saya akan memilih Alex, Iya, karena dia iya, baik, dia iya. pintar, punya pengalaman. Tapi tiba-tiba di pintu TPS ada tim sukses yang datang menghadang dia, Bu, apa? Nih 500.000 kita kasih ke Ibu Iya. Tapi pilih yang calon. Nah itu kan merenggut kebebasannya dia. Iya. Jadi mana ada pesta demokrasinya? Tidak ada lagi karena kebebasan sudah dikekang. Iya. Bayangkan kita ingin menari tapi dilarang untuk menari di pesta. Iya kan? Iya. Menghalang-halangi kebebasan kita. Sejak dari dulu juga memang, jadi money politik itu merusak pesta demokrasi. Karena merenggut kebebasan orang untuk memilih. Karena dia sudah terintimidasi dengan uang. Iya. Sudah terintimidasi dengan pemberian. Jadi kebebasan itu hilang. Nah oleh karena itu, salah satu asas pemilih itu adalah bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan. Nah, tapi banyak cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi kebebasan masyarakat. Dan akhirnya di masa Covid ini orang jadi bermasa bodoh. Bermasa bodoh, terserah siapapun yang dicalonkan juga. Tidak akan menguntungkan kita juga. Jadi itu yang bisa membantah tesisnya Mendagri kan? Iya. Tesisnya Mendagri katanya kalau PLT kan tidak legitimasi. Iya. Tapi bagaimana dengan kita melaksanakan pilkada kalau orang-orang nggak mau datang di TPS? Iya. Apakah itu legitimasi juga atau tidak? Iya. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Iya. Ya, jadi cuma alasan tidak legitimasi kalau hanya PLT. Iya. Siapa yang bilang? Iya. Tapi kita kemarin Pak Luki Kora berapa tahun? Toh masyarakat bisa pemerintahan berjalan tanpa ada tekanan-tekanan. Iya. Jadi ini saya katakan, saya juga masih mencari tahu sih apa maksud ketika pemerintah memaksakan melaksanakan pilkada. Saya kasihan dengan teman-teman KPU. Iya. Saya kasihan dengan teman-teman Bawaslu. Mereka ini sepertinya menjadi sebuah pihak yang dikorbankan jadi tumbal lah dalam proses seperti ini. Ya. Mereka tidak bisa menolak karena mereka sudah disumpah. Walaupun mereka juga merasa khawatir, merasa terancam. Ya. Oleh karena itu kita berharap ya apa yang dialami oleh teman-teman penyelenggara di tahun 2019 itu tidak akan lagi terjadi. Kita berdoa, kita dorong KPU, teman-teman KPU. Saya lihat mereka itu sibuk bekerja. Ya. Mereka cukup serius bekerja dalam rangka untuk menjalankan amanah, sumpah, tugas yang dibebankan kepada mereka. Tetapi di satu sisi kita juga jangan terlalu memaksa mengharapkan lebih dari mereka. Karena mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya hak untuk sehat. Ya. Oleh karena itu kita mau bilang apa lagi? Ya. Cukup kita lakukan saja apa yang menjadi bagian-bagian kita sepanjang yang kita lakukan itu tidak berisiko. Tapi sekali lagi katakan, pilkada itu bukan hanya sekedar bagaimana menyelamatkan jangan sampai terpapar, tapi harus juga kita pikirkan kualitas pilkada itu harus terjaga. Kualitas pilkada harus jalan. Dan ini yang menjadi titik berat perhatian saya. Karena seperti benar katakan, yang lalu saja sulit mengharapkan pilkada berkualitas, apalagi sekarang. Bagaimana melakukan pengawasan, orang takut-takut, bagaimana mau ke pemilu, jangan sampai di tengah jalan juga karena diintimidasi, COVID, duit pulang saja, dan lain sebagainya. Jadi jangan bilang nanti, coba lihat, Anda data berapa anggota Paunwas itu sekarang itu dirumahkan sekarang. Karena potensi ada reaktif, hasil rapid test kemarin itu, mereka itu reaktif. Oleh karena itu saran dokter mereka harus tinggal di rumah. Lalu siapa yang mengganti posisi mereka dalam mengawasi? Apalagi sudah masuk verifikasi perseorangan ini. Apalagi sekarang tahapan sementara jalan untuk verifikasi perseorangan. Minggu depan itu sudah coklit. Pendataan daftar pemilih. Harus turun ke masyarakat. Sudah semakin padat pekerjaan-pekerjaan mereka. Sementara mereka itu diminta untuk 14 hari. 14 hari dari kemarin dulu. Coba hitung 14 hari berarti kapan mereka saat? Masalah baru. Jadi jangan lagi lihat ke depan, sekarang saja sudah kita lihat. Lalu dari sisi anggaran sebenarnya kalau benar perhatikan ini kan sempat ada pergeseran dikembalikan ke negara, terus ini sudah selesai masalah anggaran untuk pilkada ini dari penanganan COVID ke pilkada. Ada kalau anggaran saya lihat sebenarnya negara cukup ya. Tidak masalah. Cuman jadi persoalan soal distribusi. Kan distribusi itu kan harus pakai dokumen-dokumennya, itu kan biar tidak bermasalah dengan BPK di kemudian hari. Iya kan? Berproses harus pindah ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini baru ke sini. Saya tidak tahu apakah anggaran sekarang sudah masuk di KPU. Saya juga belum tahu. Itu kan ada tambahan 1, sekian triliun untuk alat pelindung diri.
Saya belum tahu. Padahal tahapan sudah dimulai dari apa? Dari bulan apa itu kemarin? Dari 15 Juni kemarin. 15 Juni kemarin tahapan sudah jalan. Tapi saya lihat memang belum semua penyelenggara mendapat bantuan untuk apa itu? Alat pelindung diri. Sementara mereka itu sudah harus berada di lapangan. Ya. Sementara mau diharapkan kerjasama maksimal dari pemerintah sulit juga benar, karena mereka juga konsentrasi penanganan COVID, apalagi yang petahana. Jadi ada kebimbangan juga, di satu sisi ingin berkampanye. Itu salah satu pertimbangan saya adalah seperti yang katakan tadi. Saya bilang kalau misalnya tidak di tahun 2020 ada waktu bagi pemerintah untuk konsentrasi. Ya kan? Karena pilkada juga urusan pemerintah juga. Ada urusan pemerintah juga, ada bagian juga dari pemerintah. Bagaimana dia menyiapkan aparat. Anda tahu, sekretariat itu kan orang-orang ASN semua. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana konsentrasi soal penganggaran. Nah, sebagian baik, bersyukurlah sulit tidak bermasalah, tapi daerah-daerah lain ada yang tidak bisa mencukupi kebutuhan penyelenggara gara-gara apa? Anggaran itu digunakan untuk COVID, sampai COVID. Nah, ini bisa jadi masalah baru lagi. Nah, kalau seperti itu bagaimana mengatasi? Nah, itulah kita tinggal menunggu juga bagaimana cara mantap untuk mensiasati. Saya lihat juga Mendagri sekarang sakit kepala, capek menegur bupati-bupati yang tidak mampu untuk mengadakan anggaran-anggaran kebutuhan tambahan yang dimintakan oleh penyelenggara. Lalu soal anggaran ini benar. Idealkah menurut benar ini anggaran pilkada itu lewat APBD? Karena kalau dia lewat APBD bisa menjadi pintu masuk petahana untuk bermain mata dalam tanda petik dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Apakah tidak lebih baik kalau anggaran pilkada itu diputuskan lewat APBN? Betul. Tahun ini DPR sementara membahas soal rancangan undang-undang pemilu, Bung Alex. Jadi salah satu draft naskah rancangan undang-undang pemilu itu menyatukan pilkada itu dalam satu undang-undang pemilu. Jadi kalau jadi, kemungkinan besar memang APBD kita memang akan ditarik ke tingkat pusat. Tapi bukan karena alasan-alasan tadi, tapi karena memang sistem. Karena pilkada itu sudah menjadi bagian dari pemilu. Nah, undang-undang mengatakan bahwa sumber penganggaran pemilu itu bersumber dari APBN. Tapi saya setuju dengan Anda, memang kemarin ketika pilkada itu dibiayai oleh APBD banyak sekali persoalan. Kalau dia incumbent, kalau dia incumbent itu dikasih tinggi-tinggi. Betul. Tapi kalau dia tidak calon lagi peduli amat. Mau jalan silakan. Jadi kadang-kadang terganggu. Jadi kondisi seperti itu cukup mengganggu. Ada di satu daerah di Sulawesi Utara baru kemarin, ada satu kepala daerah itu menyandra APBD untuk NPHD. Kenapa? Karena sudah mau batas pencalonan, dia belum ada partai untuk dijadikan untuk mencalonkan diri kan, harus lewat parpol. Dia bingung sampai sekarang belum ada parpol. Maka cara yang dia lakukan, dia sandra APBD-nya supaya ada penundaan tahapan. Nah, coba bayang. Jadi ini memang saya setuju, memang kalau APBD itu sangat-sangat mengganggu apalagi daerah kondisi fiskal kita di daerah-daerah kan berbeda-beda pendapat. Betul. Ada pendapatan tinggi gara-gara PAD. Ada yang memang kurang. Jadi memang ketika ada pilkada sangat-sangat mengganggu. Semua kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan fisik itu disorong ke pilkada. Ada sekolah sudah mau hancur tapi tidak bisa dilayani gara-gara tidak ada anggaran. Anggarannya kemana ke pilkada? Masalah anggaran untuk pilkada tidak masalah seberapa pun. Tapi kadang-kadang kita juga protes kalau sudah mahal-mahal, sudah capek bayar pilkada, uang rakyat, pajak rakyat. Tapi yang terpilih akhirnya apa? Koruptor. Betul. Atau misalnya tidak ada kemampuan untuk berinovasi. Tidak ada kemampuan mengembangkan diri, bagaimana memajukan daerahnya. Nah, itu sering jadi masalah. Lalu soal penyelenggara pemilu, karena Mener ini kan sering jadi tim seleksi, jadi ketua tim seleksi. Kalau secara keseluruhan di daerah Nyuruh Lambai, di daerah Sulawesi Utara, kualitas penyelenggara pemilu kita, terutama menghadapi masa pandemi, sudah baik kan Mener? Ini kan baru tahapan, baru pemulaan, kan kita kan mau uji lagi. Kita kan belum lihat. Memang ini bisa menjadi potensi, Bung Alex, bisa jadi masalah. Karena apa? Mereka waktu diseleksi untuk menghadapi pilkada dalam kondisi
normal. Iya, iya. Mereka itu tidak diseleksi dalam kondisi seperti ini. Kita lihat, kita menyeleksi saja tentara itu, kalau dia ditempatkan di perbatasan atau bawa di tempat perang sana kan akan berbeda dengan menyeleksi tentara yang hanya ditempatkan sebagai pencatat logistik, ya kan? Kualitas untuk memeriksa itu kan kadang-kadang berbeda kan? Materi pertanyaan, asesmennya itu akan berbeda-beda. Ya. Sama juga kita menyeleksi pegawai di bagian pajak dengan pegawai yang hanya sortir berkas itu kan sangat berbeda. Nah, ini berpotensi terjadi di penyelenggara karena kemarin mereka itu diseleksi cuma dalam ketika belum tahu ada menjadi kejadian seperti ini. Nah, kita lihat nanti bagaimana caranya. Apalagi teman-teman tadi, Bung Ewin katakan tadi, mereka itu akan memanfaatkan online. Berarti elektronik dong. Elektronik, ya. Tapi berapa sih yang tahu soal elektronik? Ya kan? Berapa yang bisa menguasai? Karena kemarin waktu diseleksi kemarin itu tidak ada materi soal penguasaan IT. Betul. Kemarin tidak ada itu. Saya berapa kali menjadi tim seleksi itu tidak ada materi soal itu. Saya kemarin pun di PPK Manado itu tidak ada materi soal itu. Percakapan bagaimana menghadapi teknologi, IT dan segala macam. Jadi yang Anda prediksi tadi itu berpotensi besar untuk terjadi. Karena mereka memang bukan dipersiapkan untuk di medan itu. Iya. Jadi yang diseleksi bagaimana mau jadi nelayan, tapi ketika mereka mau dihadapi jadi petani, kan begitu dalam kondisi begitu. Jadi memang agak susah juga. Makanya saya katakan, memang tahun 2021 itu tidak menjamin COVID akan selesai kan? Siapa yang mau berani menjamin? WHO saja kan belum memberikan jaminan. Cuma kalau di tahun 2021 kan ada persiapan kan? Ada adaptasinya, ada penyesuaian. Termasuk saya katakan tadi, bisa saja penyelenggaranya itu diperlengkapi dengan kemampuan ber-IT dan segala macam. Nah, jadi itulah kita berdoakan saja semoga diskusi kita hari ini, Bung Alex, kekhawatiran kita tidak akan terjadi. Kita berdoa saja. Kan kita kan itu kan hanya menerawang. Tetapi kita harus bekerja hati-hati. Forum Anda hari ini bagus sekali, karena Anda mengingatkan banyak hal. Mengingatkan bagaimana kesiapan penyelenggara, bagaimana masyarakatnya, bagaimana calonnya, bagaimana pemerintahnya. Mudah-mudahan kan mereka menyimak perbincangan hari ini. Karena di bagian-bagian ini kan punya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab calon, tanggung jawab parpol, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, penyelenggara punya tanggung jawab. Dan hari ini saya pikir diskusi Anda hari ini sangat mengedukasi masyarakat. Karena memang itu harapan kita dan tim ini, Ner. Jadi nanti juga kelanjutan ini akan lebih banyak konsultasi dengan tokoh akademisi seperti Mener. Yang Mener katakan tadi soal teknologi online, memang saya telusuri di lapangan ada berapa petugas yang melek teknologi. Tapi secara pemikiran, konsep, gagasan, pintar turun ke masyarakat, oke. Tapi sekarang kan mesti kelengkapan teknologi ini yang perlu, karena ada mesti rapat lewat online dan lain sebagainya. Jadi nanti koordinasinya bisa amburadul juga, benar. Kondisi seperti ini apa salah, Bung Alex? Kalau saya tidak salah, karena mereka tahu mereka itu bukan ditugaskan untuk itu, Bung Alex. Nah, kalau misalnya sekarang mereka itu harus dipaksa untuk harus tahu teknologi, jangan berharap banyak, karena mereka itu ketika mereka disaring itu tidak ada saluran soal itu, tidak ada penyaringan soal itu, Jadi mau salahkan juga apa? Mereka dengan mereka mungkin waktu masuk itu kan cuma dalam kondisi normal, tapi sekarang dengan kondisi seperti ini kan mereka, makanya saya mau katakan apakah mereka harus disalahkan? Tidak. Mereka tidak tahu apa-apa soal karena syarat-syarat tidak mengatakan harus menguasai IT, harus operasionalkan ini, mampu operasionalkan ini, akses ini dengan akses ini. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan soal itu. Tidak ada kemampuan soal itu. Mungkin juga ini jadi catatan nanti, Bener. Karena Bener ini apalagi sering jadi narasumber tak hanya di daerah, tapi di tingkat nasional. Dan sering jadi tim seleksi di beberapa tempat. Jadi mungkin nanti juga usulan untuk topik seperti ini dan syarat menguasai IT ini, Bener, dimasukkan. Sehingga ke depan tidak terulang lagi. Oh iya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah persyaratan karena kita kemungkinan besar ke depan pemilu kita itu akan lebih bersifat pada
Iya. e-voting, Iya. e-rekap. Sekarang kan sudah mulai ada seperti itu, tapi masih dalam tataran Ya, ada wacana tuh untuk seperti di Amerika benar ya? iya supaya lebih memudahkan. Iya. Cuma itu kan butuh waktu panjang karena butuh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Karena kan tidak lagi banyak melibatkan masyarakat kan. Kalau misalnya sekarang itu kan keterlibatan masyarakat kan misalnya soal rekapitulasi. Rekapitulasi berjenjang itu kan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota. Jadi setiap kali ada rekapitulasi itu ada masyarakat di sana. Media juga bisa meliput. Nah, kalau misalnya dia sudah elektronik, ya, pencet hari ini sudah langsung ke pusat semua. Iya. Memang aksesnya lebih mudah, akan lebih mudah. Cuman saya katakan butuh tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap penyelenggara. Kalau tidak, memang bisa lebih kacau. Bank saja masih kadang-kadang diretas Iya, segala iya, macam. betul. Iya. Apalagi dengan bank itu sistem security-nya sudah luar Iya. biasa kan. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kan masih bisa diretas kan. Iya. Kita saja FB masih bisa di-hack orang. Iya. Ya. WA saja sudah WA mulai saja kan. Iya. Jadi, nah sekarang bukan tidak mungkin Anda mendapat 10 juta suara, tapi ada permainan-permainan 5 juta suara kan. Iya, betul. Iya. Jadi itu memang butuh apa namanya. Tapi ada banyak negara-negara yang awalnya memang sudah elektronik, tapi kembali lagi ke manual. Iya. Karena tadi persoalan-persoalan. Ya. Nah, ini yang terakhir benar. Jadi mungkin pesan-pesan benar untuk penyelenggara pemilu, Bawaslu dan masyarakat biar pemilu kita lebih berkualitas. Dipersilakan. Iya. Mengukur pilkada berkualitas itu kan bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara. Dibutuhkan komitmen yang bagus dari semua calon, ya. Dibutuhkan keterlibatan dari semua masyarakat. Silakan kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ada dugaan-dugaan, silakan dilaporkan, ya. Jadi ini kombinasi sebetulnya. Kita memang menaruh banyak harapan kepada para penyelenggara, tetapi kita juga jangan terlalu memaksakan mereka untuk kerja optimal karena kondisi seperti ini. Ya, masyarakat juga kita butuhkan partisipasi, tetapi ruang gerak masyarakat dibatasi. Satu hal yang menjadi andalan kita sekarang kepada calon. Saya berharap kalau calon itu mengikuti pilkada ini dengan baik, persoalan-persoalan yang selama ini sering mengganggu pilkada itu tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, tampillah dengan berakhlak bagus, moral harus dijunjung tinggi. Kalau semua calon menjunjung tinggi akhlak moral, maka tidak akan mungkin lagi ada money politik. Tidak mungkin lagi ada intimidasi. Tidak mungkin lagi akan ada mobilisasi para calon. Tampillah dengan cara-cara bermoral. Jangan pengaruhi masyarakat untuk membuat kejahatan sebagaimana kejahatan yang kita pikirkan. Kalau kita maju dengan keberanian, dengan kemampuan diri kita sendiri, maka tidak akan korban-korban lain yang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Saya yakin semua calon-calon yang tampil di Sulawesi Utara adalah calon-calon bermoral. Ciri calon bermoral tidak akan menggunakan cara-cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan money politik, menyuap, menyogok masyarakat agar bisa menang, terpilih, dan menang sebagai kepala daerah. Saya juga tidak mau dipimpin oleh seorang kepala daerah yang menang karena menyuap. Saya butuh keteladanan dari semua calon. Oleh karena itu, tampillah dengan akhlak. Kalau ada punya Tuhan, ada maju dengan iman, tidak dipengaruhi dengan cara-cara lain untuk mendapatkan kekuasaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya tidak mau mengulang lagi pesan dari Mener karena pesan dari Mener sudah sangat baik, sudah sangat lengkap. Jangan saya salah lagi dan saya takut saya ulang terjadi kesalahan. Jadi sebagai pelaksana kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih dan kita selalu berharap bahwa akan banyak orang seperti Mener Ferry Liando, Dr. Ferry Liando yang terus mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan aturan, selalu berakhlak dalam segala hal, termasuk kepada para calon kandidat pilkada. Terima kasih banyak, Mener. Kami berdoa agar terus terpakai bukan hanya di tingkat daerah, tapi terus di tingkat nasional, karena pemikiran dari Mener ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Dan segera akan meninggalkan tempat ini.
Kami ucapkan terima kasih atas Terima kasih. kadernya, dan mudah-mudahan ini penjelasan singkat ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu nanti di masa pandemi ini. Pertama kalinya kita melakukan pemilu di masa pandemi, pemilu yang khusus. Dan nanti kita akan sambung wawancara kita ini dengan Dr. Ferry Lia.